Bro, kamu tahu nggak? 80% trader kripto gagal bukan karena salah baca chart, bukan karena garis support resistance-nya meleset, bukan karena nggak jago baca data unchained atau berita whale, tapi karena pikirannya sudah rusak duluan gara-gara urusan duit. Bayangin aja, bangun tidur langsung buka HP scroll antang rugi tiap 5 menit, pas lagi makan bareng keluarga, malah mata nempel layar, pas lagi meeting kerja, tiba-tiba cek harga, pas lagi mudik di mobil, tetap buka aplikasi exchange. Akhirnya, marah-marah. Sendiri pas chart merah, tantrum pas hijau cuma naik tipis doang. Bahkan sampai ngomel ke pasangan atau anak, karena mood jelek gara-gara market. Kedengeran familiar banget kan, kalau kamu sering ngerasain itu? Atau bahkan cuma sesekali tapi bikin stres? Video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Karena hari ini di channel Learning Crypto, kita bakal kupas tuntas rahasia yang bikin banyak trader survive bertahan-tahan di dunia. Kripto yang liar ini, bukan rahasia indikator ajaib. Bukan rahasia sinyal gratisan, tapi cara mengelola uang dengan benar dan cara mengelola pikiran supaya tetap waras. Intinya bukan seberapa jago analisa teknikal, tapi seberapa tinggi kecerdasan emosimu dalam menghadapi naik turun duit. Halo bro, selamat datang lagi di channel Learning Crypto, tempat kita belajar kripto dari nol sampai bisa survive, dan bahkan berkembang di market yang nggak pernah tidur ini. Hari ini kita deep dive ke dua hal yang sering dianggap remeh tapi sebenarnya penentu hidup mati portofolio kamu. Cara mengelola pikiran dan cara mengelola uang. Kita sering dengar orang bilang, gue gagal trading karena kurang ilmu analisa, atau gue perlu kursus lebih mahal lagi, biar bisa baca chart dengan benar. Tapi kenyataannya, banyak banget trader yang udah baca puluhan buku, ikut seminar mahal, jago banget tarik garis Fibonacci, paham on-chain data, tapi portofolionya tetap jebol. Kenapa? Karena dari awal, cara pandangnya ke uang sudah salah. Mereka masuk market dengan pikiran desperate, mikir kripto ini jalan pintas cepat kaya, atau malah mikir ini judi yang bisa bikin balik modal dalam semalam. Kalau cara pandang ke uangnya sudah berantakan, nggak mungkin bisa mengelola uang dengan disiplin. Dan kalau uang nggak dikelola dengan benar, pikiran pasti ikut kacau. Akhirnya, selamanya drama, FOMO beli pas harga puncak, panik sell pas harga jeblok, revenge trading setelah loss, terus cerita sedih di kolom komentar atau grup Telegram. Kita nggak mau kayak gitu kan bro? Makanya, hari ini kita mulai dari fondasi yang paling penting. Pikiran harus diurus dulu sebelum uang. Riset dari berbagai sumber trading profesional bilang hal yang sama. Pertumbuhan portofolio jangka panjang lebih dipengaruhi kecerdasan emosi daripada seberapa pintar kamu kumpulin data atau tarik garis di chart. Kita berani bilang di sini, 80% penyebab sukses atau gagal itu ada di pikiran dan emosi, baru 20% di teknik analisa. Bayangin market kripto ini buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Artinya, godaan buat scroll untung rugi itu nggak pernah berhenti. Pagi buka mata langsung cek, malam sebelum tidur masih cek. Bahkan pas lagi liburan atau mudik, tetap buka HP. Efeknya, sama persis kayak orang kecanduan main di kasino. Otak ketagihan lihat angka naik turun. Adrenalin naik pas profit depresi pay loss. Lama-lama pikiran rusak. Susah fokus kerja. Susah nikmatin hidup. Hubungan sama keluarga terganggu. Gue yakin banyak dari kalian pernah ngerasain itu. Dulu di channel ini kita juga cerita pengalaman nyata. Masuk kripto dengan pikiran desperate. Mikir ini duitnya nanti bisa buat beli motor, beli rumah, liburan ke Bali. Pikiran desperate bikin keputusan buruk alin koin, random, nggak pakai stop loss, tambah posisi pas lagi rugi. Akhirnya, rugi Barrington, marah-marah sendiri, balas dendam trading besoknya dengan posisi lebih besar lagi. Tapi begitu mulai benerin cara mengelola uang, mulai dari aturan sederhana, disiplin risiko, dan nggak greedy, pikiran langsung berubah. Jadi tenang, nggak ada lagi tantrum, nggak ada lagi cerita sedih di kolom komentar. Malah mulai bisa tidur nyenyak meski market lagi merah. Itu bro, perbedaan besarnya. Jadi sebelum kita masuk ke cara mengelola uang secara teknis, kita harus paham dulu. Kalau pikiran belum beres, semua teknik analisa cuma buang-buang waktu. Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Dasar cara mengelola uang di kripto yang bikin portofolio bisa tumbuh pelan tapi pasti. Sekarang kita masuk ke inti yang bikin beda antara trader yang survive lama, sama yang cuma numpang lewat. Uang butuh uang buat menghasilkan uang lebih banyak lagi. Kripto itu sebenarnya seperti beternak uang bro. Kamu masukin modal, rawat dengan baik, kasih makan artinya kelola dengan disiplin, nanti dia berkembang biak sendiri. Tapi kalau kamu asal-asalan, ya bisa mati kelaparan, atau malah dimakan predator pasar. Jadi, sebelum kita bicara alokasi modal di kripto, kita pahami dulu sumber pemasukan yang sehat. Ada 3 jenis pemasukan yang harus kamu punya kalau mau main kripto jangka panjang tanpa stres berat. Pertama, pemasukan aktif. Ini yang paling pasti dan stabil. Meskipun dunia nggak ada yang pasti. Contohnya gaji bulanan dari kerja kantoran. Jadi guru,
pegawai negeri, atau apapun yang kasih slip gaji tetap setiap bulan. Ini pemasukan yang kamu pakai buat bayar kebutuhan sehari-hari. Makan, bayar kos, cicilan motor, beli pulsa, nongkrong sama temen. Jangan harap kripto bisa gantiin ini di awal-awal bro. Banyak yang salah kaprah, mikir, nanti kripto profit, gue resign aja. Itu resep bencana, kalau belum punya fondasi kuat. Kedua, pemasukan sampingan. Ini bisnis castle-cashilan yang bisa kamu jalankan tanpa harus ngurus full-time setiap hari. Contohnya, punya laundry kiloan, rumah kos buat mahasiswa, kedai kopi sederhana jualan online, atau bahkan bikin konten di YouTube kayak channel Learning Crypto ini. Keuntungannya bisa didelegasikan ke orang lain atau sistemnya jalan sendiri. Hasilnya bisa kamu alirkan sebagian buat besarin bisnis itu sendiri, sebagian lagi buat ditambah ke kripto. Ketiga, pemasukan dari portofolio. Ini yang kita incar di kripto. Keuntungan dari kenaikan harga aset yang kamu pegang, atau yang disebut capital gain. Misalnya kamu beli Bitcoin atau Ethereum pas harganya rendah, tahan lama, nanti pas naik, kamu untung besar. Yang bikin ajaib di sini adalah efek bunga majemuk, compounding. Artinya, keuntungan yang kamu dapat nggak kamu ambil keluar, tapi kamu gulung lagi. Beli lebih banyak aset, nanti untungnya makin gede, terus gulung lagi. Lama-lama kayak bola salju yang makin besar pas digulingin di lereng gunung. Contoh nyata, bayangin kamu mulai dengan modal kecil, misalnya 30 juta rupiah. Kalau kamu disiplin nggak ambil untung castle-cashilan buat beli gadget baru atau liburan, 2 tahun kemudian bisa jadi ratusan juta. Gue sering cerita di channel ini. Banyak subscriber yang mulai dari modal kecil, tapi karena compounding dan gak greedy cash out, sekarang portofolionya udah bisa bantu kebutuhan keluarga. Tapi kalau kamu sering ambil untung pas naik 30 juta, beli iPhone dulu naik 50 juta staycation yuk, ya kurva compoundingnya putus, balik lagi dari nol. Itu yang sering bikin orang stuck, nggak pernah naik level. Nah, sekarang kita ke prakteknya. Gimana cara bagi modal supaya aman dan bisa tumbuh? Misalnya kamu punya modal 100 juta rupiah yang siap dimasukkan ke kripto. Kalau kamu tipe orang hati-hati, yang nggak suka deg-digen tiap hari, pilih cara pasif. 100% taruh di market spot, fokus kedua aset paling kuat yaitu Bitcoin dan Ethereum. Kenapa? Bitcoin itu seperti raja di kripto, aset utama yang hampir semua orang percaya. Ethereum itu seperti pondasi buat ribuan proyek lain. Jadi beli Ethereum sama aja kayak beli indeks altcoin secara tidak langsung. Risikonya relatif lebih kecil dibanding altcoin kecil-kecilan, cocok buat yang mau hold jangka panjang tanpa ribet. Tapi kalau kamu tipe berani, yang bilang gue lelaki sejati, gue siap ambil risiko lebih. Kamu bisa pakai cara agresif 70% di spot, 30% di futures, atau derivatif. Di spot ini kamu bisa main altcoin yang potensinya lebih tinggi, tapi wajib aturannya ketat. Aturan pertama di spot, diversifikasi. Jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Jangan kayak cerita klasik harta tahta manta, semua duit dimasukkan ke satu altcoin karena FOMO. Turun 30% langsung muka pucet, jantungan, nggak bisa tidur. Maksimal 10% dari total modal per satu koin aja. Jadi dari 70 juta di spot, bagi jadi 10 bagian, masing-masing 7 juta. Itu artinya kamu bisa pegang sampai 10 koin berbeda, risikonya tersebar. Selain itu, masuknya jangan sekaligus bro, bagi-bagi entry, beli sebagian dulu, tunggu harga turun lagi beli lagi, rata-rata harga masuknya jadi lebih bagus. Dan yang paling penting, 30% dari alokasi spot itu harus tetap disimpan dalam bentuk cair, misalnya di stablecoin atau fiat. Kenapa? Karena market pasti ada turunnya, ada event jelek yang nggak kamu prediksi. Kalau kamu punya duit cair, pas dip besar kamu bisa beli lebih banyak di harga murah, atau pakai buat lindungi posisi yang lagi floating loss. Ini yang bikin kamu tetap tenang pas orang lain panik. Terakhir di bagian ini, kita singgung futures atau derivatif. Ini level yang berbeda banget. Di sini kamu bisa untung bukan cuma pas harga naik, tapi juga pas harga turun dengan buka posisi short. Kedengarannya menggiurkan ya, tapi hati-hati bro. Kalau mental kamu masih lemah, masih gampang panik atau greedy, mending jangan sentuh dulu future. Ini bukan buat pemula atau yang mental. Kenapa? Karena di sini risiko bisa meledak cepat kalau salah langkah. Kita bahas detail aturan main futures di bagian selanjutnya, supaya kamu paham cara mainnya tanpa bikin dompet dan pikiran hancur. Banyak dari kita yang tertarik dengan potensi keuntungan besar dari trading berjangka. Tapi, jujur saja, risikonya juga tidak main-main. Banyak trader pemula, bahkan yang sudah berpengalaman, seringkali kehilangan modal karena mengabaikan beberapa aturan dasar yang sangat penting. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas aturan-aturan emas dalam perdagangan berjangka
agar modal kita tetap aman dan bisa tumbuh secara konsisten. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Pertama dan paling fundamental adalah manajemen risiko. Anggaplah ini sebagai sabuk pengaman Anda saat trading. Aturan paling umum adalah, jangan pernah merisikokan lebih dari 1 hingga 2% dari total modal trading Anda dalam satu kali transaksi. Misalnya, jika modal Anda 100 juta rupiah, risiko maksimal per transaksi seharusnya hanya 1 sampai 2 juta rupiah. Ini artinya, Anda bisa bertahan dari beberapa kali kerugian beruntun tanpa harus kehilangan seluruh modal. Disiplin dengan aturan ini akan menjaga Anda tetap dalam permainan untuk jangka panjang. Jangan pernah tergoda untuk all-in pada satu posisi, seberapa yakin pun Anda. Aturan penting kedua adalah, selalu gunakan stop loss. Selalu. Saya ulangi. Selalu, stop loss adalah perintah otomatis untuk menutup posisi rugi pada level harga yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Ini adalah jaring pengaman paling efektif untuk melindungi modal Anda dari pergerakan harga yang tiba-tiba dan tidak terduga. Sebelum membuka posisi, Anda harus sudah tahu di mana titik stop loss Anda. Menentukan stop loss bukan berdasarkan seberapa besar kerugian yang sanggup Anda tanggung, tapi berdasarkan analisa teknikal, misalnya di bawah level support atau di atas level resistance. Tanpa stop loss, satu kesalahan trading bisa menghapus seluruh keuntungan yang sudah Anda kumpulkan dengan susah payah. Selanjutnya, aturan ketiga adalah miliki rencana trading yang jelas. Jangan pernah trading hanya berdasarkan feeling atau ikat-ikatan sinyal dari orang lain tanpa analisa sendiri. Rencana trading itu seperti peta perjalanan Anda. Isinya harus mencakup alasan Anda masuk ke pasar, di mana titik masuk Anda, di mana target profit Anda, dan di mana stop loss Anda. Dengan rencana yang matang, Anda bisa trading dengan lebih objektif dan tidak mudah terbawa emosi, seperti panik saat harga bergerak melawan Anda, atau serakah saat harga bergerak sesuai prediksi. Tulis rencana Anda dan patuhi itu. Jika kondisi pasar berubah, evaluasi kembali rencana Anda, bukan malah melanggarnya secara impulsif. Aturan keempat yang sering dilupakan adalah pahami penggunaan leverage dengan bijak. Leverage memang bisa melipat gandakan keuntungan, tapi ingat, ia juga bisa melipat gandakan kerugian dengan kecepatan yang sama. Banyak pemula terjebak karena tergiur dengan leverage besar tanpa memahami risikonya. Gunakan leverage secukupnya saja. Sesuaikan dengan toleransi risiko dan strategi Anda. Jangan memaksimalkan leverage hanya karena broker menawarkannya. Anggap leverage sebagai alat, bukan tujuan. Menggunakannya secara berlebihan, sama seperti mengendarai mobil sport dengan kecepatan penuh di jalanan sempit dan berkelok, sangat berbahaya. Terakhir, aturan kelima adalah terus belajar dan evaluasi. Pasar finansial itu dinamis, selalu berubah. Strategi yang berhasil hari ini mungkin tidak akan relevan bulan depan. Luangkan waktu untuk terus belajar, membaca buku, mengikuti berita ekonomi, dan menganalisa kembali histori trading Anda. Lihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kesalahan adalah guru terbaik, asalkan Anda mau belajar darinya. Buatlah jurnal trading untuk mencatat setiap transaksi beserta alasannya. Dengen Bigecu. Anda bisa mengidentifikasi pola kesalahan dan memperbaikinya. Trader yang sukses adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Itulah 5 aturan penting dalam perdagangan berjangka untuk melindungi modal Anda. Ingat, tujuan utama kita sebagai trader bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga bertahan di pasar. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, disiplin menggunakan stop loss, memiliki rencana trading, bijak menggunakan leverage, dan terus belajar, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi trader yang sukses dan konsisten. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.